Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai kasus akuntansi pensiun. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami beranggotakan Vivit Mariasari, Syifa Aulia Ramadanti, dan Fauzia Ayu Stianing Tias. Kasus yang pertama yaitu PT PUD memberikan informasi mengenai program pensiun imbalan pasti untuk tahun 2016 sebagai berikut. Biaya jasa sebesar Rp1.800.000, iuran untuk program sebesar Rp2.100.000, imbalan yang dibayarkan sebesar Rp800.000, aset program pada 1 Januari 2016 sebesar Rp12.800.000, kewajiban imbalan pasti sebesar Rp14 juta, dan bunga atau tingkat diskonto sebesar 10%. Maka, hitunglah beban pensiun untuk tahun 2016. Nah, untuk perhitungan beban pensiun tahun 2016 yaitu dengan menjumlahkan biaya jasa sebesar Rp1.800.000 dengan biaya bunga sebesar Rp1.400.000, kemudian dikurangkan dengan pendapatan bunga sebesar Rp1.280.000, maka akan ketemu beban pensiun tahun 2016 sebesar Rp1.920.000. Untuk biaya bunga sebesar Rp1.400.000 didapat dari kewajiban imbalan pasti sebesar 14 juta dikalikan dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Sedangkan pendapatan bunga sebesar Rp1.280.000 didapatkan dari aset program pada 1 Januari 2016 sebesar Rp12.800.000 dikalikan dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada informasi mengenai program pensiun untuk PT Citra Abadi tahun 2017, di mana ada aset program 1 Januari 2017 sebesar Rp980.000, kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2017 sebesar Rp980.000, tingkat diskonto 8%, biaya jasa Rp80.000, iuran pendanaan Rp50.000, imbal hasil aset program aktual Rp78.400, dan imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan sebesar Rp66.800. Kemudian yang ditanyakan adalah hitung beban pensiun tahun 2017 dan buatlah kertas kerja pensiun untuk jurnal beban pensiun. Lanjut ke pembahasannya. Untuk menghitung beban pensiun tahunan, kita akan menggunakan kertas kerja pensiun untuk PT Citra Abadi. Di sini bisa dilihat di PowerPoint ya. Ada beberapa kolom yang tertera. Di sini ada item, kemudian ada kolom jurnal umum yang terdiri dari beban pensiun, kas, dan aset atau liabilitas pensiun. Kemudian ada kolom catatan memo yang terdiri atas kewajiban imbalan pasti dan aset program. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan memasukkan saldo per 1 Januari tahun 2017 untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program sebesar Rp980.000. Sama ya untuk kewajiban dan asetnya. Nah, karena kewajiban kita meletakkan sesuai dengan saldo normal akun aset dan kewajiban, di mana kalau kewajiban saldo normalnya ada di kredit, sedangkan kalau aset saldo normalnya ada di debit. Kemudian langkah yang kedua adalah mencatat biaya jasa sebesar Rp80.000 ke dalam kolom jurnal umum dan catatan memo, yang mana kita letakkan di kolom beban pensiun tahunan di sebelah debit. Kemudian kreditnya kita masukkan ke kolom kewajiban imbalan pasti. Yang selanjutnya adalah beban bunga. Nah, beban bunga ini diperoleh dari mengalihkan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp980.000 dengan
tingkat diskonto sebesar 8% yang diperoleh sebesar 78.400 di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya kita masukkan ke kolom kewajiban imbalan pasti. Yang selanjutnya adalah pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini sama, cara mencarinya adalah dengan mengalihkan aset program dengan tingkat diskonto sebesar 8% yang dihasilkan sebesar 78.400.000 di sisi kredit, karena kan pendapatan saldo normalnya ada di kredit ya. Lalu untuk saldo debitnya kita taruh di aset program sebesar 78.400.000. Kemudian kita masukkan lagi iuran. Iuran di sini adalah iuran pendanaan sebesar 50.000 di kolom kas dan kolom aset program, di mana kolom kas ini akan diletakkan di sebelah kredit dan aset program di sebelah debit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Terima kasih. Pada item imbalan, kita mencatat kewajiban imbalan pasti sebesar 66.800 di sisi debit. Kemudian, aset program sebesar 66.800 di sisi kredit. Untuk kerugian aset dan kerugian liabilitasnya tidak ada. Jurnal untuk tahun 2017 pada sisi beban pensiun tahunan sebesar 80.000 di sisi debit. Diperoleh dengan cara 80.000 ditambah 78.400 dikurangi 78.400. Kemudian, untuk kas, jurnal tahun 2017 sebesar 50.000 berada di sisi kredit. Lalu untuk aset atau liabilitas pensiun sebesar 30.000 berada di sisi kredit. Kemudian, untuk saldo tanggal 31 Desember 2017, kita mencatat kewajiban imbalan pasti sebesar 1.071.600 di sisi kredit dan aset program sebesar 1.041.600 di sisi debit. Selanjutnya untuk jurnalnya yaitu kita bisa mencatat beban pensiun berada di sisi debit sebesar 80.000. Kemudian, liabilitas pensiun berada di sisi kredit sebesar 30.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 50.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.